Pikiran bukan sekadar rangkaian kata atau ide yang lewat begitu saja di dalam benak kita. Ia adalah energi hidup, sebuah bentuk eksistensi halus yang lahir, bergerak, berubah, dan bahkan menghilang. Sama seperti angin yang tak terlihat namun dapat dirasakan, pikiran memiliki kekuatan untuk menggerakkan emosi, membentuk persepsi, dan mengarahkan langkah kita tanpa kita sadari. Bayangkan pikiran seperti gelombang di lautan kesadaran. Ia muncul dari kedalaman, terkadang tenang, terkadang menghantam dengan keras. Beberapa pikiran datang seperti sahabat, lembut, menyemangati, memberi arah. Namun ada juga yang datang seperti bayangan, penuh keraguan, ketakutan, atau cemas. Tak terlihat, namun begitu nyata. Yang menarik, pikiran memiliki sifat dinamis. Mereka bisa menyatu dengan pikiran lain, tumbuh menjadi keyakinan, atau perlahan menghilang jika tak diberi perhatian. Ini membuat kesadaran menjadi kunci. Saat kita sadar akan pikiran yang muncul, kita tidak lagi menjadi budaknya, kita menjadi pengamatnya. Ada keindahan dalam menyadari bahwa kita tidak harus mempercayai setiap pikiran yang datang. Kita bisa memilih mana yang ingin kita beri energi dan mana yang kita biarkan pergi. Pikiran yang disadari menjadi terang, sementara yang tak disadari bisa tumbuh menjadi gelap. Dengan memahami pikiran sebagai energi hidup, kita mulai menghormatinya, namun tak tunduk padanya. Kita mulai menari bersamanya, alih-alih dikendalikan olehnya. Dan dalam tarian itu, kita perlahan menemukan keheningan di antara gelombang, tempat di mana jiwa berbicara lebih pelan, namun lebih jujur. Tak semua pikiran bersifat netral atau murni. Sebagian datang sebagai virus mental, pikiran yang tampaknya kecil, tak berbahaya, namun perlahan menyebar, menginfeksi, dan mengubah cara kita melihat dunia. Seperti virus biologis, mereka masuk diam-diam, menyamar sebagai kebenaran, lalu mengakar dalam sistem kepercayaan kita. Bayangkan seseorang yang tanpa sadar menyimpan pikiran, "Aku tidak cukup baik." Awalnya seperti bisikan lemah. Tapi seiring waktu, pikiran ini menarik pikiran-pikiran lain yang serupa, membentuk jaringan keyakinan palsu yang kompleks. Dari satu titik keraguan, lahir kecemasan, rasa malu, ketakutan akan penolakan, semua karena satu virus yang tidak disadari tumbuh subur. Hal yang lebih mencengangkan, virus mental ini tidak hanya menyerang individu, tapi juga masyarakat. Sejarah penuh dengan contoh bagaimana satu ide, satu narasi bisa melahirkan paranoia massal, diskriminasi, bahkan peperangan. Ketika satu pikiran kolektif tidak diperiksa, ia berubah menjadi kabut delusi yang menyelimuti jutaan orang. Distorsi realitas dimulai dari dalam. Kita mulai melihat dunia bukan sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana pikiran kita memproyeksikannya. Pikiran yang tidak disadari menjadi lensa kotor yang membuat realitas tampak suram, meski hari di luar terang benderang. Disinilah pentingnya waspada terhadap apa yang kita izinkan masuk dan tinggal di dalam pikiran. Karena satu pikiran bisa menjadi akar dari penderitaan berkepanjangan, atau sebaliknya, jalan menuju pembebasan. Pikiran adalah pintu masuk realitas, dan virus mental, jika tidak dikenali, akan mengubah pintu itu menjadi jeruji. Dalam medan halus pikiran yang penuh gejolak dan jebakan ilusi, hanya satu kekuatan yang benar-benar mampu menjaga kejernihan batin, kesadaran. Ia adalah cahaya yang menembus kabut, keheningan yang tetap tenang di tengah badai, dan antibodi jiwa yang membedakan antara pikiran yang murni dan yang beracun. Kesadaran bukan sekadar tahu bahwa kita sedang berpikir, ia adalah kehadiran penuh, menyadari momen kini tanpa tergelincir dalam narasi masa lalu atau kecemasan masa depan. Ketika kita hadir utuh dalam saat ini, seperti duduk di tengah hutan dan benar-benar mendengar gemerisik daun, tubuh dan jiwa mulai kembali selaras. Dalam keterhubungan ini, imunitas batin kita menguat. Tanpa kesadaran, pikiran beracun tumbuh seperti gulma liar. Tapi begitu cahaya kesadaran menyinari, gulma itu perlahan kehilangan kekuatannya.
kita mulai menyadari bagaimana sebuah kekhawatiran muncul, menelusuri akarnya, lalu melepaskannya tanpa perlu terjebak di dalamnya. Kesadaran juga tidak menolak keberadaan pikiran. Ia tidak menghakimi, ia hanya mengamati, dengan kehadiran yang lembut namun tegas. Dalam pengamatan itu, muncul jarak. Dan dalam jarak itulah kebebasan hadir. Kita tak lagi dikendalikan oleh isi kepala kita, melainkan mulai merasakan diri kita yang lebih dalam, yang tetap diam saat pikiran berlalu lalang. Semakin sering kita kembali ke momen kini, melalui napas, gerak tubuh, atau keheningan alam, semakin kuat antibodi jiwa kita. Dunia bisa tetap kacau, pikiran bisa tetap ramai, tapi di dalam diri ada pusat yang hening, stabil, dan tak tersentuh oleh badai luar. Itulah kekuatan kesadaran, bukan untuk menghapus semua pikiran, tapi untuk memurnikan ruang di mana pikiran muncul. Dan dari ruang itulah hidup kita mulai berubah. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita adalah pikiran kita, bahwa suara dalam kepala itu adalah aku. Tapi ada momen-momen langka ketika kita tiba-tiba mengamati pikiran itu dari kejauhan dan menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Aku bukan pikiran, aku adalah kesadaran yang menyaksikannya. Di balik lalu lintas pikiran yang sibuk, ada ruang hening yang selalu hadir, menonton tanpa berkata-kata. Disinilah diri sejati tinggal. Ia tak berbentuk, tak terikat cerita, tak terpengaruh gelombang emosi yang datang dan pergi. Saat kita bersentuhan dengan ruang ini, muncul perasaan damai yang tak bergantung pada apapun. Seperti pulang ke rumah setelah lama tersesat dalam keramaian. Identitas kita pun mulai bergeser, dari aku si pemikir menjadi aku si pengamat. Dari seseorang yang penuh konflik batin, menjadi kesadaran yang menyaksikan konflik itu tanpa perlu terlibat. Dan dalam kejernihan itu, konflik kehilangan cengkeramannya. Kita tak lagi merasa perlu memenangkan argumen dalam pikiran, karena kita tak lagi merasa bahwa kita adalah argumen itu. Lepas dari identifikasi dengan pikiran, hidup menjadi lebih ringan. Kita mulai tertawa melihat drama yang dulu terasa berat. Kita bisa menangis, tapi tanpa tenggelam. Kita bisa berpikir, tapi tanpa terjebak. Ada jarak yang menyembuhkan antara apa yang kita pikirkan dan siapa kita sebenarnya. Diri sejati tidak sibuk membuktikan apapun. Ia hanya hadir, seperti langit yang tidak terganggu oleh awan. Dan semakin kita mengenalnya, semakin mudah kita melepaskan topeng-topeng yang selama ini kita pikir adalah kita. Dari tempat ini, semua hal terlihat jernih. Kita tidak lagi hidup untuk mengejar bayangan, tapi untuk mengalami kebenaran yang ternyata begitu dekat setenang napas kita sendiri. Pikiran bukan sekadar ide abstrak, ia adalah energi hidup yang memiliki bentuk, warna, bahkan getaran, meski tak terlihat oleh mata biasa. Dalam dunia halus, setiap pikiran yang kita hasilkan adalah pulsa energi yang menyebar ke dalam dan luar diri. Dan seperti gelombang di air, ia memengaruhi suasana hati, tubuh, dan lingkungan kita. Pikiran yang tajam, jernih, dan dipenuhi niat tulus akan terasa seperti cahaya terang yang menghangatkan ruang di sekitarnya. Sebaliknya, pikiran gelap, penuh iri, dendam, atau ketakutan menghasilkan medan yang berat, menarik lebih banyak hal serupa ke dalam hidup kita. Disinilah letak kekuatan fokus. Ketika kita bisa mengarahkan pikiran secara sadar, kita sedang mengatur frekuensi energi yang mengalir dari diri kita ke semesta. Fokus bukan hanya tentang konsentrasi, tapi tentang kehadiran. Ketika kita sungguh-sungguh hadir dalam satu pikiran atau niat, seluruh tubuh dan energi kita menyatu untuk mendukungnya. Ibarat kaca pembesar yang mengumpulkan cahaya matahari menjadi api, pikiran yang terfokus bisa menyalakan realitas baru. Disinilah peran niat dan imajinasi menjadi sangat penting. Niat adalah arah, imajinasi adalah bentuk. Ketika keduanya bersatu, kita sedang menanam cetak biru bagi masa depan. Alam semesta merespons dengan cara yang misterius namun nyata, karena ia bekerja bukan dari kata-kata kita, tetapi dari frekuensi pikiran yang kita pancarkan. Maka, bukan hanya apa yang kita pikirkan yang penting, tapi bagaimana kita berpikir. Apakah kita hadir?
Apakah ada emosi dan niat yang mendalam di baliknya? Setiap pikiran yang dipancarkan dengan kesadaran adalah pesan yang dikirim ke dunia, dan dunia akan menjawab dengan gema yang sepadan. Setiap pikiran adalah benih, dan kehidupan kita adalah ladang yang tak pernah tidur. Apa yang kita pikirkan hari ini, entah itu harapan atau ketakutan, perlahan tapi pasti akan tumbuh, berakar, dan menjadi kenyataan. Takdir ternyata bukan sesuatu yang dijatuhkan dari langit, melainkan sesuatu yang dibangun dari dalam. Kita sering lupa bahwa nasib bukan terjadi begitu saja. Ia dibentuk oleh pola pikir yang berulang, oleh reaksi kita terhadap dunia, oleh cerita-cerita batin yang terus kita ulang tanpa sadar. Pikiran negatif, walau tampak sepele, menyuntikkan racun halus ke dalam pilihan hidup. Ia membuat kita ragu, takut mencoba, atau malah terus mengulangi kesalahan yang sama. Lama-lama, tanpa kita sadari, kita membangun tembok yang mengurung kemungkinan. Sebaliknya, pikiran luhur, yang lahir dari cinta, keberanian, dan pengertian membuka pintu. Ia membimbing kita mengambil tindakan selaras, membuat keputusan yang menumbuhkan, dan mengundang pengalaman yang membawa kedamaian. Pikiran semacam ini bukan hanya membuat kita lebih bijak, tapi juga membentuk getaran hidup yang lebih jernih dan selaras. Menjadi arsitek takdir berarti menyadari, setiap kali kita berpikir, kita sedang membangun. Apakah kita sedang membangun penjara, atau sedang membangun jembatan menuju versi terbaik dari diri kita? Yang paling penting bukanlah seberapa banyak pikiran yang kita punya, tapi apa yang kita beri makan. Apakah kita memberi ruang bagi keraguan atau harapan, ketakutan atau keyakinan? Takdir bukan teka-teki yang harus ditebak, tapi cermin dari batin yang kita pelihara. Dan ketika kita mulai berpikir dengan sadar, kita tidak lagi menjadi korban kehidupan, tapi penciptanya. Hidup ini bukan soal keberuntungan semata. Di balik setiap orang yang terlihat beruntung, hampir selalu ada satu hal yang tak terlihat, disiplin dalam berpikir. Pikiran kita seperti kemudi arah hidup akan selalu mengikuti kemana ia diputar, sadar atau tidak. Disiplin pikiran bukan tentang menjadi kaku atau memaksa diri untuk selalu positif, tetapi tentang menjadi sadar, memilih mana yang ingin diberi perhatian, dan mana yang perlu dilepas. Karena setiap kali kita membiarkan pikiran melantur ke arah ketakutan, penyesalan, atau kebencian, kita sedang mengizinkan hidup kita dikendalikan oleh kekacauan yang tidak kita pilih. Kesuksesan, kebahagiaan, bahkan kedamaian, bukanlah hasil dari kondisi luar yang sempurna, melainkan dari arah batin yang konsisten. Orang yang tahu apa yang ia pikirkan, dan tetap menjaga kejernihan itu bahkan di tengah badai, akan memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas yang berbeda. Seperti panah yang dilepas dari busur, pikiran yang fokus dan teguh akan menuju sasaran, bahkan jika angin bertiup kencang. Tanpa disiplin pikiran, hidup menjadi seperti perahu tanpa nahkoda, terombang-ambing oleh keadaan. Tapi ketika kita mulai memimpin pikiran kita sendiri, maka dunia luar mulai mengikuti arah yang kita tetapkan dari dalam. Kita tidak lagi berjalan dalam gelap, melainkan dengan nyala terang yang kita jaga sendiri setiap hari. Dan inilah kebebasan sejati, saat kita tahu bahwa kita tak harus tunduk pada arus pikiran acak, tapi bisa memilih, menyaring, dan mengarahkan. Karena di balik semua kejadian, pikiranlah yang memberi makna, dan makna itulah yang menentukan arah hidup kita. Realitas bukan hanya cermin dari apa yang kita inginkan, tetapi dari siapa kita di dalam. Banyak orang berharap bahagia, sehat, atau sukses, namun tak menyadari bahwa kualitas pikirannya justru menarik kebalikannya. Ini bukan kutukan, melainkan hukum energi jiwa, hukum halus yang bekerja seperti gravitasi, tak terlihat tapi nyata. Jiwa tidak menarik hal-hal berdasarkan permukaan keinginan, tetapi berdasarkan frekuensi batin yang kita pancarkan terus-menerus. Ketika batin dipenuhi rasa takut, dendam, atau iri, maka meskipun kita bermimpi tentang cinta dan kedamaian, hidup akan memantulkan hal-hal yang justru menguji luka-luka lama.
Sebaliknya, ketika batin tenang, tulus, dan bersyukur, maka dunia luar pun mulai menyesuaikan iramanya. Penderitaan seringkali bukan karena apa yang terjadi, tapi karena bagaimana kita berpikir dan merasakannya. Pikiran negatif perlahan menggerogoti vitalitas tubuh, menurunkan imun, memperberat napas, mempercepat kelelahan. Sementara pikiran positif, yang bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi melihatnya dengan cahaya kesadaran, memperkuat tubuh, memperluas napas, dan memberi ruang untuk bertumbuh. Keseimbangan batin bukan hasil dari hidup yang sempurna, tetapi dari keselarasan antara pikiran dan kebenaran jiwa. Dan ketika keduanya sinkron, dunia luar mulai berubah, bukan karena kita mengontrolnya, tetapi karena kita telah berubah terlebih dahulu di dalam. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang datang dalam hidup, tapi kita selalu bisa memilih dari tempat mana kita akan menyambutnya. Dan tempat itu, kesadaran batin, adalah medan energi yang menentukan seluruh getaran realitas. Segala sesuatu yang agung di dunia ini, bangunan, revolusi, penemuan, perubahan besar, bermula dari sesuatu yang tak terlihat, sebuah imajinasi yang dijaga dengan tekun. Di balik kemajuan peradaban dan kisah pribadi yang menginspirasi, selalu ada seseorang yang berani bermimpi lebih besar daripada realitas saat itu. Mimpi bukanlah pelarian dari kenyataan. Ia adalah panggilan dari jiwa, peta dari masa depan yang belum terjadi, namun sudah terasa nyata dalam nurani. Mereka yang meremehkan imajinasi sering terjebak dalam kehidupan yang stagnan, tapi mereka yang merawatnya, ibarat merawat api kecil dalam badai, perlahan menciptakan dunia yang belum pernah ada. Imajinasi adalah bahasa roh. Ia bukan sekadar gambaran visual, melainkan getaran halus dari kemungkinan tertinggi dalam diri. Ketika kita membiarkannya tumbuh tanpa ditertawakan atau dibungkam oleh logika sempit, kita mulai menarik ide, peluang, dan orang-orang yang selaras dengan frekuensi impian itu. Alam semesta mulai bekerja sama bukan karena kita memaksa, tapi karena kita bersedia menjadi kanalnya. Namun, mimpi besar bukan untuk mereka yang lemah hati. Ia menuntut keteguhan, kesabaran, dan keyakinan, terutama saat dunia belum melihat apa yang kita lihat. Akan ada keraguan, cemooh, bahkan kegagalan. Tapi semua itu adalah bagian dari proses penyempurnaan. Apakah kita cukup teguh untuk tetap mempercayai apa yang belum terlihat? Pada akhirnya, bukan dunia luar yang menentukan batas kita, tapi seberapa dalam kita percaya pada kemungkinan tertinggi dalam diri sendiri. Dan saat kita berani bermimpi dengan hati terbuka, kita tidak hanya mengubah hidup sendiri, tapi juga menjadi cahaya bagi dunia yang lupa cara membayangkan keajaiban. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.